biasanya kalau sudah berkasus dia desanya pun jadi konflik terus, ya, atau meledak kompornya. Buta sebenarnya kepala desa itu tentang keuangan. Jadi pencatatan itu bukan kultur kita, bukan kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita tuh sukanya ngomong kan gitu kan, rapat lagi kan gitu kan. Jadi sebenarnya zaman sekarang begitu sudah ada kecurangan, sudah mau ada korupsi di desa itu langsung ketahuan dari inspektorat. Kita sudah pakai uang banyak, yang dipikirkan bagaimana kembali modal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat itu di Kalimantan Barat itu berulang-ulang aja kasus korupsi dana desa. 2019 422 juta. Ini di Sungai Bakau Kecil, ada nggak desanya? Di Mempawah Timur, adakah di ruang ini? Nggak ikut, ya. Karena mungkin masih ngurusin utang ini ya. Kasus ini biasanya kalau sudah berkasus dia desanya pun jadi konflik terus, ya. Kalau di tempat Melawi itu 1,5 miliar, ya. Jadi bertahun-tahun tuh dari 2018 2019 2 tahun. Di Kuburaya 800 juta, ya. Ini yang sudah berproses di pengadilan, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya penyebabnya itu, ya, karena kurangnya transfer of knowledge. Jadi saling bercerita, saling belajar, ya, saling belajar antar teman-teman kepala desa. Transfer knowledge ini seperti sekarang, ya, karena nggak pernah, anak kecil nggak pernah dikasih tahu ini api, ya nggak pernah tahu lah dia bahwa itu bahaya. Toto meledak kompornya, terbakar rumahnya, gitu kan? Nah, dengan sekarang kita ada transfer knowledge, mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran itu. Nah, kemudian juga biasanya itu masalah muncul ya karena dari awalnya nyusunnya sudah lambat. Karena mampu menyusun APBDes perubahan, RKPDes itu nggak mudah. Realitanya di lapangan sebenarnya Bapak Ibu kan menggunakan pendamping, begitu kan? Buta sebenarnya kepala desa itu tentang keuangan. Saya memang bidangnya keuangan, akuntansi, kuliahnya bertahun-tahun, minimum 5 tahun. Kalau kita di sekolah di standar 3 tahun ditambah 2 tahun, 5 tahun baru lulus jadi akuntan, ya. Ditambah lagi kuliah master, doktor untuk hanya bicara akuntansi, ya. Jadi harus dipahami bahwa tidak mungkin lah kepala desa itu tahu detailnya, tapi paham secara umum harus tahu supaya tidak dibodohi sama pendamping desa atau perangkat desanya, gitu kan. Terus kalau kita lihat juga biasanya yang sekarang malah pengarsipan itu nggak tertib. Jadi nanti ya kan tidak kebiasaan kita untuk mencatat itu, ya. Jadi pencatatan itu bukan kultur kita, bukan kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita tuh sukanya ngomong kan gitu kan, rapat lagi kan gitu kan. Itu kultur kita. Nah, karena itu kelemahan ini harus diatasi. Kita harus merubah kebiasaan menjadi tertib. Sekarang sudah ada HP, sudah ada komputer. Walaupun jeleknya begitu ada HP asik TikTok kan gitu kan. Nah, sementara kita punya sistem informasi keuangan desa. Siskedes sudah canggih aplikasi. Berapa orang Bapak Ibu yang pernah dengar kata Siskedes? Angkat tangan. Angkat tangan. Semua kan yakin?
Pernah dengar semua? Saya tanya, berapa yang benar-benar pernah lihat di depan komputer aplikasi Siskedes itu? Angkat tangan. Yang pernah lihat di kantor Bapak aplikasinya Siskedes? Hanya berapa orang? Ya kan? Karena kita ngomong-ngomongin terus Siskedes, gak pernah kita lihat, apalagi makainya, gitu kan? Nah, sekarang materi yang diminta adalah sistem pengawasannya. Jadi di luar Siskedes itu ada Siswaskedesnya, sistem pengawasan keuangan desanya. Nah, sistem pengawasan keuangan desa itu gambarnya kayak di depan lah, ya. Jadi di kanan bawah itu ada aplikasi Siskedesnya, disimpan ke database, dia bisa diambil sama Siswaskedes, ya. Kemudian dipakai untuk audit sama inspektorat. Jadi sebenarnya zaman sekarang begitu sudah ada kecurangan, sudah mau ada korupsi di desa itu langsung ketahuan dari inspektorat. Tinggal masalahnya mau diapakan, gitu kan? Nah, jadi itu pengantar dari saya. Yang jelas kalau dilihat data-data makro Bapak Ibu, data Mempawah ini sebenarnya cukup menyedihkan kalau saya lihat nih. Ini tugas desa ini, membangun desa ini. Jadi kalau data-data kita bisa lihat tuh contohnya penduduk miskin, ya kan? Ya masih lumayan lah. Itu di bawah nasional ya, 521 ya. Di atas atau di bawah? Di bawahnya nasional, ya. Jadi Mempawah itu yang merah itu, Kalimantan Barat itu yang hijau, Indonesianya itu yang biru, ya. Tapi indeks pembangunan manusianya, ya, indeks pembangunan manusianya itu rendah sekali. Artinya banyak di Mempawah itu orang-orang yang tidak sekolah, ya. Dia tidak mampu belajar. Indeks pembangunan manusia itu ada ukurannya. Terus kemudian tingkat penganggurannya pun tinggi, di atasnya nasional itu, ya, yang merah itu. Sudah bertahun-tahun, waktu zamannya Bu Erlina dicoba diatasi, tetapi tidak juga turun dia, datar aja dia begitu aja, ya, di Bupati. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi juga rendah dia, ya. Jadi dia, coba kita lihat tuh, kita sudah mulai recovery 2020 karena Covid, mencoba naik, tapi ternyata di nasional kita masih rendah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Uang dana desa harus diberikan untuk bermanfaat kepada daerahnya. Jadi tidak lagi kita sudah pakai uang banyak, yang dipikirkan bagaimana kembali modal, gitu kan? Bapak Ibu kan sudah kampanye, Pak, saya nggak balik modal nih, desa kades, gitu kan? Itu soal lain. Tetapi jelas 1 miliar, apalagi sekarang berapa tahun sekarang masanya? Udah 8 tahun, iya kan? Harusnya kan kita memberikan nilai ke masyarakat kita, ke daerah kita, ya.